Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Keisha Rika Fadina dengan NPM A1L024002 dari kelas 4A Bimbingan dan Konseling. Baiklah, di sini saya akan mereview 3 buku, yaitu buku ini, dan buku ini. Baiklah, mari saksikan. Oke, baiklah teman-teman semua. Yang pertama saya akan mereview yaitu buku konseling individual dari Syamsu Yusuf. Nah, buku ini itu membahas secara khusus proses konseling individual dari awal sampai hingga akhir. Nah, proses itu sistematis dalam buku ini. Nah, buku ini tuh berfokus utamanya adalah bagaimana sih konselor membantu individu secara langsung atau bisa disebut tatap muka dalam memahami masalah dan menemukan solusi dari permasalahan klien. Nah, buku ini tuh menjelaskan definisi konseling individual sebagai hubungan bantuan yang profesional, teman-teman. Lalu dia tuh juga menyebutkan tujuan utamanya, yaitu membantu konseling memahami diri, mengambil keputusan, dan juga bagaimana individu tersebut berkembang. Nah, biasanya juga dan juga di buku ini tuh menjelaskan perbedaan konseling, bimbingan, dan psikoterapi. Nah, pada buku ini konseling itu lebih bersifat preventif dan developmental dan bukan hanya kuratif, teman-teman. Nah, pada bagian awal ini hakikat konseling individual ini, buku ini tuh seperti ingin membangun fondasi berpikir konselor gitu. Oke, next. Nah, selanjutnya ada karakteristik konselor dan konseli. Nah, di sini tuh ada tertulis syarat konselor yang efektif, yaitu seperti empati, keaslian, lalu penerimaan tanpa syarat. Terus ada juga sikap yang harus dihindari oleh konselor. Nah, itu tuh yang yaitu seperti menghakimi, terlalu mengarahkan. Nah, juga pada bagian itu dikasih contoh situasi konseling, misalnya bagaimana respon konselor bisa mempengaruhi keterbukaan dari klien kita. Nah, selanjutnya itu ada proses konseling individual. Nah, di bagian buku ini cukup panjang dan juga cukup rinci. Ada tahap-tahap bagaimana kita konseling gitu, yaitu tahap awal atau rapport building, itu kita bagaimana cara kita membangun hubungan, konseling mulai merasa aman. Terus yang tahap kedua itu tahap eksplorasi masalah. Nah, kita itu menggali masalah secara mendalam dan juga mengidentifikasi perasaan, pikiran, dan perilaku dari klien kita. Lalu yang ketiga yaitu tahap pemahaman atau insting. Nah, di sini tuh konseling mulai sadar akar permasalahan dari yang dia ceritakan itu. Lalu selanjutnya itu tahap intervensi. Nah, di tahap ini tuh konselor itu membantu perubahan perilaku dan juga pola pikir dari klien kita. Terus tahap terakhir, tahap 5, yaitu tahap terminasi. Nah, ini mengakhiri konseling dengan evaluasi. Nah, di bagian buku ini tuh juga disertai dengan cara membuka sesi konseling, contoh-contohnya, terus juga cara merespon curhatan konseling gitu. Lalu buku ini juga menjelaskan bagian teknik-teknik konseling, seperti teknik-teknik dasar konseling yang sering digunakan, misalnya seperti attending, kita memperhatikan penuh dari klien kita, terus refleksi perasaannya, refleksi isi, terus juga klarifikasi, parafrase, dan konvertasi ya, seperti yang kita tahu. Terus ada juga kapan kita bisa menggunakan teknik ini, kapan kita bisa menggunakan teknik yang ini, terus juga bagaimana dampak teknik ini bagi klien kita gitu. Lalu yang terakhir itu ada aplikasi konseling. Nah, itu tuh bagaimana cara kita menerapkan yang sudah kita baca tadi, seperti misalnya kita menerapkan di sekolah ataupun di lingkungan sosial. Nah, terus juga di buku ini tuh ada kayak contoh kasus, terus juga analisis proses konselingnya.
Nah, itu isi-isi dari buku yang pertama tadi. Nah, menurut saya buku ini tuh cocok untuk pemula karena alurnya itu di buku ini tuh sangat runtun dan juga praktis dan banyak contoh nyata di dalam buku ini. Namun pada sisi teori pada buku ini tuh kurang mendalam untuk untuk sisi teorinya. Oke, next yang kedua saya akan mereview buku Pengantar Konseling dan Psikoterapi dari Andi Mapire. Oke. Nah, buku ini tuh lebih luas dibandingkan buku pertama. Karena apa? Karena dia itu di sini membahas tentang konseling dan psikoterapi dan juga berbagai pendekatan psikologi seperti misalnya humanistik, psikoterapi, behavior gitu atau gestalt seperti gitu. Oke. Baiklah, pada bagian awal itu ada konsep dasar pada buku ini. Ini tuh menjelaskan perbedaan konseling dan psikoterapi, lalu fungsi-fungsi masing-masing dalam membantu individu. Nah, dalam sini tuh menjelaskan konseling itu masalah ringan sampai sedang, sedangkan kalau psikoterapi itu lebih mendalam dan kompleks. Lalu yang bagian kedua itu bagian komunikasi konseling. Nah, bagian ini tuh sangat penting karena dia itu menjelaskan komunikasi verbal dan verbal, terus juga teknik wawancara dalam konseling. Pembahasannya teknik-tekniknya itu seperti kontak mata, intonasi suara, terus bahasa tubuh kita itu bagaimana. Nah, dalam buku ini tuh sudah dijelaskan dengan kasus-kasus nyata. Lalu selanjutnya itu ada bagian kepribadian konselor. Nah, ini tuh membahas kualitas konselor seperti empati, kesabaran, kejujuran, dan sensitivitas. Nah, di sini tuh dijelaskan bahwa keberhasilan konseling itu lebih banyak ditentukan oleh kepribadian konselor daripada teknik-teknik yang digunakan oleh konselor tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah bagian pendekatan. Seperti yang saya bilang tadi, yang pertama itu psikoanalisis. Seperti yang kita tahu, ini adalah pendekatan dari Freud ya, yaitu yang menekankan alam bawah sadar, terus pengalaman pada masa kecil. Nah, di buku ini dijelaskan. Lalu itu ada behavioristik. Nah, behavioristik itu seperti Ivan Pavlov, terus juga B.F. Skinner. Nah, ini tuh menjelaskan perilaku sebagai hasil belajar gitu, kayak melihat contoh stimulus respon gitu. Terus yang ketiga itu kognitif. Nah, ini tuh pikiran mempengaruhi emosi. Lalu yang keempat humanistik, seperti tokoh-tokoh besarnya seperti Abraham Maslow, Carl Rogers gitu. Nah, itu fokus pada potensi manusia. Di dalam buku ini tuh dijelaskan pendekatan teknik-teknik yang bisa digunakan untuk konseling. Nah, setiap pendekatan itu dijelaskan konsep dasarnya, tokoh, teknik gitu. Nah, di buku ini tuh juga menjelaskan beberapa bagian terapi yang lebih spesifik seperti REBT, seperti yang kita tahu yaitu rasional emosi behavior terapi gitu, yang kita mengarahkan pemikirannya. Terus ada gestalt, misal kayak teknik kursi kosong atau logoterapi. Nah, ini tuh biasanya di buku ini tuh dijelaskan beserta dengan contoh penerapan dalam kasus yang nyata. Nah, jadi menurut saya dalam buku ini tuh sangat kaya teori dan juga cocok untuk memahami dasar-dasar besar dunia dalam konseling gitu. Tetapi juga ada kurangnya karena dalam buku ini bahasanya itu cukup berat dan juga tidak terlalu praktis untuk orang-orang yang baru belajar awal. Lalu selanjutnya saya akan mereview buku teori dan teknik konseling dari Komalasari dan kawan-kawan. Nah, gambaran umumnya pada buku ini tuh menggabungkan dari teori konseling, teknik praktis dalam satu buku. Nah, buku ini tuh menjelaskan ada yang pertama itu bagian teori konseling. Nah, seperti yang buku awal tadi seperti membahas pendekatan psikoanalisis, behavioristik, kognitif, dan humanistik. Nah, di dalam setiap teori ini tuh
dia tuh menjelaskan pandangan tentang manusia, penyebab masalah, dan juga tujuan dari konseling. Lalu ada yang kedua itu bagian teknik konseling. Nah, ini tuh dalam buku ini tuh bagian yang paling kuat. Nah, teknik yang dibahas itu seperti modeling, reinforcement, role playing, cognitive restructuring. Nah, di sini tuh dijelaskan bagaimana langkah menggunakan teknik-teknik ini, lalu tujuan teknik ini tuh untuk apa, terus juga dia itu juga memberi contoh-contoh kasus. Lalu selanjutnya dalam buku ini tuh juga memberi contoh praktik itu bagaimana mempraktikannya kayak simulasi konseling. Lalu dia itu juga memberikan contoh dialog konselor dan konseli. Nah, tentu saja bagian itu membuat pembacanya itu lebih mudah membayangkan praktik secara nyata. Oke. Jadi menurut saya buku ini tuh lebih praktis dan mudah dipahami, terus juga banyak contoh nyata. Nah, tetapi kekurangannya itu adalah teori di dalam buku ini tuh tidak sedalam buku yang sebelumnya, buku Mappiare gitu. Baiklah, kesimpulan dari review yang buku-buku yang sudah saya review tadi. Ketiga buku ini tuh saling melengkapi. Seperti Syamsul Yusuf tadi, bukunya itu fokus pada proses konseling individual. Lalu pada buku kedua, buku dari Mappiare, nah ini tuh berfokus pada teori dan dasar psikoterapi. Sedangkan dari Komalasari, nah fokus buku ini tuh pada teknik dan juga dan praktik gitu. Nah, jadi ketiganya ini tuh membentuk pemahaman lengkap tentang konseling dari teori, proses, dan praktik. Nah, menurut saya, dari saya pribadi, buku yang lebih mudah saya pahami yaitu buku kedua, Komalasari. Nah, karena dia itu banyak contoh-contoh nyata, dialog-dialog gitu, maka lebih mudah dipahami. Oke, baiklah teman-teman, itulah tadi review ketiga buku dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.